Bayangin aja ada sebuah band yang lagi di puncak popularitas global. Bahkan lagu mereka diputar sampai jutaan kali setiap hari. Tiba-tiba segalanya runtuh dalam semalam. Nah, itulah yang terjadi pada Ali. Semua bermula pada 8 April 2021 ketika drummer mereka Kahadio Shirai ditangkap oleh kepolisian Tokyo atas penipuan komunikasi terorganisir yang cukup besar. Kahadio diduga terlibat dalam sindikat yang menipu seorang wanita lansia di Osaka dengan modus pengembalian biaya medis palsu. Nah, asalkan korban mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu ke rekening bank yang ditentukan. Nah, gak main-main nih, kerugian korban mencapai 2,5 juta yen atau sekitar 250 sampai 300 juta. Dan Kahadio terekam kamera pengawas CCTV menangkap gambar Kahadio yang sedang menarik uang sebesar 420.000 yen dari sebuah ATM di Tokyo pada berikutnya. Polisi menduga Kahadio memegang peran penting dalam kelompok tersebut karena ia lagi eksekusi penarikan dana hasil kejahatannya nih. Nah, setelah penangkapan pertama, Kahadio kembali ditangkap pada 24 April tahun 2021 atas tuduhan penipuan tambahan yang serupa yang semakin memperburuk citranya di mata publik. Kahadio pun akhirnya mengakui semua perbuatannya kepada pihak berwajib dan menyatakan bahwa ia memang benar-benar mengambil uang tersebut di ATM. Ya, kurang lebih ini penipuan-penipuan yang viral beberapa waktu lalu di negara-negara tetangga ya. Scammer-scammer yang berbahaya nih kayak gini. Hati-hati guys. Nah, di Jepang, tindakan kriminal yang dilakukan oleh satu anggota sebuah grup seringkali dianggap sebagai tanggung jawab kolektif. Sony Music sebagai label rekaman yang menaungi Ali mengambil tindakan yang sangat keras dan cepat sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Nah, akibat skandal yang terjadi kepada mereka, seluruh kegiatan band Ali pun dihentikan secara resmi pada 14 Mei tahun 2021, di mana band ini masuk ke dalam periode indefinite hiatus ataupun hiatus tanpa batas waktu. Bahkan kontrak Kahadio dengan Sony Music dibatalkan seketika dan ia secara resmi dikeluarkan dari band. Lagu-lagu mereka termasuk Lost in Paradise yang sedang viral ditarik dari Spotify, Apple Music, dan YouTube selama berbulan-bulan. Sampai lagu Teenage City Riot yang seharusnya jadi pembukaan The World Ends With You ditarik hanya beberapa hari sebelum dirilis. Leo Imamura dan rekan-rekan lainnya yang tidak terlibat harus menanggapi kenyataan bahwa karya-karya mereka selama bertahun-tahun seolah-olah terhapus dalam semalam karena tindakan ataupun ulah yang dilakukan rekan setimnya. Nah, Leo pun kemudian mengungkapkan dalam beberapa wawancara bahwa periode ini adalah masa tergelap bagi mereka, di mana mereka harus meminta maaf secara terbuka dan tidak hanya kepada penggemar tetapi juga kepada para korban kejahatan Kahadio. Setelah kita melihat sisi gelap skandal yang terjadi, mari kita coba flashback ke belakang untuk memahami siapa sebenarnya mereka. Jadi Ali dibentuk di Shibuya, Tokyo pada tahun 2016. Nah, Ali ini bukan sekedar nama band, ia adalah manifestasi dari visi Leo Imamura terhadap dunia yang tanpa batas. Nah, berbasis di Shibuya, Tokyo, yang merupakan epicentrum mode dan tren anak muda pada saat itu. Nah, band ini menarik inspirasi langsung dari keragaman yang ada di lingkungan tersebut. Jadi asal-usul nama Alien Liberty International sendiri memiliki makna filosofis yang sangat dalam nih. Kata alien merujuk pada perasaan menjadi orang asing ataupun entitas yang berbeda di lingkungan sekitar. Nah, alih-alih memiliki kebebasan, liberty untuk mengekspresikan diri secara internasional. Nah, inspirasi terbesar grup ini berasal dari sosok Muhammad Ali. Leo Imamura sebagai pendiri dan vokalis mengagumi bukan hanya keahlian bertinju sang legenda, tapi juga integritas dan energinya dalam menyatukan komunitas secara memperjuangkan perdamaian dunia. Semangat inilah yang dibawa ke dalam musik Ali, di mana perbedaan latar belakang etnis para anggotanya dianggap sebagai kekuatan utama, bukan hambatan. Para anggota Ali memiliki latar keturunan yang mencakup wilayah Jepang, Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika, yang menciptakan sebuah miniatur dunia di dalam satu grup musik. Nah, jadi mereka tuh nggak membeda-bedakan ras ya. Jadi mau dia berasal dari Asia, Eropa, ataupun Amerika Latin dan sebagainya, dia tetap menganggap semuanya satu grup gitu. Nah, Leo Imamura sendiri merupakan sosok yang merangkum identitas multikultural ini nih, dengan darah campuran Jepang, Spanyol, Inggris, dan Filipina. Di mana ia tumbuh berasal dari Shibuya dengan mendengarkan koleksi musik orang tuanya yang kaya akan nuansa punk dan R&B. Seperti Michael Jackson dan Janet Jackson, pengalaman masa kecil inilah yang membentuk gaya vokal dan arah musik Ali yang syahdu dengan ritme punk dan harmoni yang sangat kompleks. Nah, kemudian dipadukan dengan energi hip hop yang sangat modern.
Jadi sebelum krisis pada tahun 2021, Ali berada di jalur pertumbuhan yang cukup pesat nih. Kesuksesan mereka nggak cuma terlepas dari keputusan strategis untuk berkolaborasi dengan industri anime yang menjadi kesadaran utama bagi musisi Jepang untuk mencapai audiens internasional. Nah, seperti lagu Will Side yang dirilis pada tahun 2019 menjadi titik balik pertama ketika terpilih sebagai lagu pembuka untuk musik pertama anime yaitu Beastars. Nah, karakteristik lagu yang memadukan big band jazz ini dengan vokal rap yang intens memberikan nuansa yang sangat berbeda dari lagu tema anime pada umumnya, sehingga langsung mendapatkan pengakuan luas secara internasional. Nah, justru ledakan sesungguhnya terjadi pada tahun 2020 nih melalui perilisan Lost in Paradise yang menampilkan rapper Aklo. Jadi lagu ini digunakan sebagai salah satu penutup untuk lagu anime yaitu Jujutsu Kaisen, sebuah judul yang menjadi fenomena dan dampak dari lagu ini yang sangat masif. Bahkan saat ini sudah diputar lebih dari 160 juta kali di YouTube musik. Sampai Shohei Ohtani, bintang baseball dunia, dengerin lagu ini sebagai musik ketika ia sedang di lapangan. Jadi sebagai informasi aja untuk kalian para pecinta anime Jujutsu, per April 26 kemarin, komik Jujutsu Kaisen terbitan dari Alex Kombotindo sudah mencapai volume ke-22. Nah, seri manga populer ini terbit secara berkala dan volume terbarunya adalah volume 22 yang mulai tersedia di gerai toko buku Gramedia sekitar bulan 3 Maret 2026 yang lalu lah. Masih baru. Nah, dengan pembaruan yang terus dilakukan secara bertahap. Nah, buat kalian yang mau beli, cus langsung aja ke toko buku Gramedia terdekat biar nggak kehabisan. Nah, lanjut sebelum itu mereka juga sudah mulai dikenal lewat lagu Will Side, yaitu pembuka anime Beastars yang memberikan nuansa jazz klasik yang unik di industri anime. Meski sudah aktif sejak 2016, Ali baru saja merilis album studio penuh pertama mereka yang berjudul Music World pada 25 Januari tahun 2023 lalu nih. Nah, album ini adalah kumpulan karya terbaik mereka dan simbol kembalinya mereka secara resmi setelah masa hiatus yang sangat kelam. Menjalani masa hiatus selama 6 bulan untuk merenung dan menata kembali organisasi mereka, Ali pun mengumumkan kembalinya mereka ke industri musik pada November tahun 2021. Nah, tapi kembalinya mereka diikuti oleh perubahan struktural yang fundamental yang mengubah wajah Ali yang sesungguhnya. Setelah skandal pada tahun 2021, struktur band ini perlahan berubah. Satu persatu anggota asli memutuskan keluar untuk mengejar ambisi pribadi mereka. Nah, puncaknya terjadi pada Oktober tahun 2024 ketika Luffy posisi sebagai bass dan Cesar yang posisi sebagai gitar resmi meninggalkan grup. Nah, total personel aktif saat ini hanya ada 1 orang anggota tetap, yaitu sang pendiri dan vokalis yaitu Leo Imamura. Format baru Ali kini berstatus sebagai solo project yang dipimpin oleh Leo untuk penampilan live dan rekaman. Leo ini dibantu oleh musisi pendukung seperti Nadia dari Banana Lemon yang kini sering mengisi bagian rap. Jadi untuk merayakan era baru sebagai proyek solo, Leo Imamura meluncurkan tur dunia yang sangat ambisius pada tahun 2025 yang lalu. Tur ini membuktikan bahwa basis penggemar Ali tidak hanya bertahan begitu aja nih, tetapi juga berkembang secara internasional. Bahkan mereka akan mengisi lagu pembuka Dr. Stone Season 4 pada tahun 2025 lalu dengan lagu Casanova Pose. Dan kolaborasi besar dengan Ewitz untuk final season Golden Kamuy pada tahun 2026 tahun ini yang berjudul Golden Horizon. Nah, bahkan Leo akan membawa Ali untuk melakukan tur ke Korea, Thailand, Taiwan, Cina, dan untuk pertama kalinya ke Singapura di ajang anime festival Asia pada bulan November 2025 lalu. Itulah guys perjalanan luar biasa dari Ali, sebuah grup yang membuktikan bahwa dari puncak popularitas lewat Jujutsu Kaisen sampai jatuh titik rendah akibat skandal kriminal salah satu anggotanya pada Mei 2021. Hingga akhirnya lahir kembali sebagai proyek solo yang lebih kuat di bawah kendali Leo Mamora. Komen di bawah jika kalian penggemar Ali dan anime dari Jujutsu Kaisen. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you on the next video.